Nah di lorong itu ada kakek-kakek itu duduk. Namanya orang lewat permisi dong. Misi, dia diem aja gitu. Kirain ya kakek-kakek aja normal. Terus temanku nggak nyampe 1 menit. Aku balik lewat situ lagi dong, ke arah pulang. Udah nggak ada. Ini syuting ini nggak malam kan kita? Masih sore. Sore, matahari belum terbenam. Ini kita lagi syuting kayak gini nih. Tahu-tahu di tengah-tengah orang syuting ada suara. Yang aku lihat waktu itu, bapak-bapak tegap tinggi sekitar 180 lah. 180, pakai baju coklat gitu. Nggak pakai topi, tapi mukanya benar-benar Belanda. Dan yang paling ngeri, matanya berdarah, Pak. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kayak Atmo kan gue. Iya. Ki, kali ini kita nggak sendirian. Sebenarnya nggak kelihatan makhluknya. Kita kedatangan 2 tamu. Cuman ya entah gimana ceritanya lah mereka ada di sini. Iya. Cuman gue mau tanya dulu sama lo. Banyak konten, banyak orang, banyak cerita tentang pengalaman bertemu dengan setan, makhluk gaib segala macam. Itu ada karangan cerita di tongkrongan untuk pergaulan. Apa yang ngalamin tuh orang biasanya? Biasanya kalau zaman dulu ya, zaman radio yang ngalamin beneran lah. Ngalamin beneran. Itu apa namanya? Kita bikin konten ini buat orang-orang yang memang punya pengalaman seperti itu, bukan hanya pengalaman kita lah. Ya, bisa pengalaman teman, keluarga dan lain-lain ya. Iya, harus. Pasti banyak banget yang namanya horor kan. Dimanapun hantu. Malah ditunggu. Agak aneh ya. Hantu yang ditunggu. Lu hantu jadi bintang film loh. Dan di Indonesia tuh hantu demand-nya masih tinggi banget. Demand hantu tinggi. Suplai hantunya ada nggak? Apa? Suplai hantunya cukup tapi? Supply dan demand harus balance kan. Makanya kita bikin konten ini kan. Iya. Kenalin dong Ki, siapa Ki? Ini orang-orang udah pada kenal. Wah, kalau ini duetku dari lama, Pak. Tommy bukan Jevisa. Tommy Adiatma saya. Sebenarnya Ki Atmo itu yang ini, Pak. Yang namanya Atma itu yang beneran ini sebenarnya. Adiatmo. Iya. Aku nggak ada malahan. Lah, berhubung apa namanya? Yang ini belum. Oh iya, berhubung kita ada satu cewek. Iya kan? Mau bridging. Berhubung kita ada satu cewek, tolong tanyain ceweknya. Coba clue-nya direkam ya? Iya, rekam. Tanyain Mas Tommy. Namanya siapa gitu? Kak, namanya siapa ya? Dilihat orangnya. Biasa lo jawab. Bukan lo biasa. Mukanya merah. Tapi emang jujur dari tadi aku di sini di studio ini belum tak lupa namanya loh. Lupa gitu. Isabella. Anjir. Enggak deh. Tolong beneran Isabella? Enggak. Aku Cita. Ya. Panjangnya Citata. Enggak, itu penyanyi beda. Lihatnya ke sini dong. Jawab kok. Oh, Kak Cita ya ini Kak. Kacau. Iya Ki, balik yang tadi Ki. Mas Tommy, Cita, pasti kan punya cita-cita serem ya? Iya. Sebelum masuk ke mereka nih, lo dulu deh, lo cerita paling serem nggak sepanjang hidup lo? Sebenarnya gini ya, kalau aku itu orang yang nggak pernah, jarang lah. Kalau aku cerita tentang ceritaku sendiri yang serem, nanti POV-nya malah nggak serem, karena aku setan nggak pernah takut. Tanyain ya. aku dong cerita seremnya apa? Ada cerita serem? Ada. Nah, duluan dah. Cerita serem itu, ini serius Mas Tommy? Serius. Entah gimana ceritanya, cerita serem gue itu selalu hadir di saat-saat yang bersamaan setiap bulannya. Nah, selalu sama. Tanggal 20 token bunyi. Tadi kira beneran serius. Itu serem banget sumpah. pay letternya tanggal berapa? Segitu terus tiba-tiba WhatsApp kan dari rumah gas habis gitu. Nightmare banget. Iya, betul. Kayaknya cerita itu yang barusan dijelasin kayak semua orang seremnya sama deh. Sama deh. Cerita horornya sama deh. Kita pindah rumah nih ke Bekasi, daerah Bekasi lah, Bekasi Utara, ya, di Karangsatria gitu. Rumah itu kita beli dari baru, kosong kan, dari developer kosong. Kita masuk ke sana, malam pertama ditinggalin, itu orang tuaku tidur di kamar dong, bapak ibu tidur di kamar, aku sendirian di depan TV, karena aku selalu punya kebiasaan tidur tuh harus ada TV nyala. Oke. Biar rame-rame Nah, gitulah terus, ya.
entah deh Cita atau Tommy atau Kiatmo pernah ngerasain nggak kalau ada sesuatu tuh kayaknya badan tuh berat tuh, merinding gitu, nggak karu-karuan deh. Gue Berasa susah diawasin. ngejelasinnya. Gue susah ngejelasinnya. Tapi gue feeling banget nih kayaknya ada sesuatu di samping gue nih. Kayak ada sesuatu di samping gue gitu. Dan bener nih gitu Om. Terserah ada orang mau percaya apa enggak ya. Ini cerita yang aku alami nih. Aku kan di rumah ada sini. Aku balik sini nih. Ada pocong di samping. Pocong. Demi pocong. Set gitu. Anjing gue bilang. Anjir. Gue ambil guling nih, bantal sih. Gue lempar ke pintu orang tua gue. Brak! Pintu kamar. Nggak nunggu dibuka. Gue lari. Brut masuk. Itu pengalaman terseram gue yang sampai sekarang nggak bisa gue lupain. Jadi itu pertama diliatin tuh langsung pocong berarti ya? Iya, gue sadar itu bentuknya pocong. Pocong yang ada di bayangan kita sebagai orang Indonesia ya. Iya. Kayak gitu tuh. Persis kayak gitu. Persis kayak gitu. Dan dia tidur aja gitu. Anjir, Tapi dia serem nggak sih. ngeliat ke gue gitu. Enggak, dia bentuknya pocong aja gitu di samping gue. Tapi itu sama halnya kayak perpan gak sih Ki kalau kayak gitu? Enggak lah, enggak sama. Itu Oh, nggak ditampakin, sama. Tapi benar-benar emang- ditampakin. Tapi dia kan berat, ada beratnya. Selalu Cid. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayak kita lewat tempat serem atau atau itu sugesti atau gimana tuh pasti ada rasa aneh. Iya, gitu loh. benar. Iya nggak sih? Benar. Ada rasa aneh. Beda aja gitu. pokoknya Beda rasanya. gitu. Terus tiba-tiba entah gimana kalau lu pernah, gue nggak ngerti apa namanya nih, mimpi atau apa, kayaknya gue didatengin setan deh. Gue bacanya sebisa doa gue baca doa gitu. Tapi kayaknya ada gitu loh. Nggak ngerti deh. Tapi abis itu langsung udah hilang aja. Ngilang Aku nggak gitu. tahu. Begitu jeder aku masuk kamar orang tua aku udah nggak berani lihat lagi. Tapi itu aja sih pengalaman pertama aku dan terakhir ngeliat mengalami peristiwa serem tuh kayak gitu. Kaki gemeteran dong itu lari pasti. Apalagi Tapi berarti pocong abis gitu. itu di rumah udah nggak ada apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Mungkin Berlanjut ke keseraman yang berkala tadi. Oh, oke. Akhir bulan ya, setiap Iya, bulan. Akhir bulan. Tapi kan biasanya kalau rumah baru ditempatin gitu kan biasanya kita ada pengajian dulu gitu kan. Ada kebetulan waktu itu tuh memang baru banget serang. Enggak. Nyokap gue Kristen loh ya. Dikata-katain kafir sama Kiatmo ya. Waduh. Enggak, dia yang Ya, kafir ya, kan ya. dia. Lepas kamu dulu boleh nggak sih? Iya. Jadi memang itu setelah serah terima, siangnya setelah terima tuh kita sok-sokan mau ini kita coba yuk malam pertama gitu. Oh, jadi belum memang sempet. semuanya tuh belum proper gitu loh. Ya. Baru ada TV doang, karena kan ya TV karena kita tahu mau nginep, kita TV kita pindahin ke situ lah Iya. gitu. Baru itu doang. Jadi memang belum sempet di adain kebaktian, gue belum sempet. Ya, mungkin itu ya faktornya belum mungkin Belum di- pengajian, belum dibersihin didoain, gitu ya, belum belum didoain. dibersihin gitu. Kalau masalah rumah aku juga pernah, cuma bukan aku yang ngalamin karena aku masih kecil kan. Itu mamaku. Jadi aku kayaknya masih balita apa batita gitu loh. Jadi mamaku, aku udah tidur, itu situasinya malam. Terus habis itu di kamarku itu banyak mainan kan. Cuman udah diberesin. Mamaku aktivitas lah di sekitar rumah kayak di dapur, kamar mandi dan segala macam. Tiba-tiba mainanku itu bunyi sendiri. Anjir. Mainanku tuh bunyi sendiri. Terus mamaku tuh Ini mainan anak kecil Iya. yang Yang puter-puter itu, teng gitu ya. sama kan aku punya motor-motoran gitu. Harley. Nah itu kayak ada kayak sepeda terus ada lagu-lagunya Iya, kan iya, ada tuh iya. yang kecil Iya. yang punya itu kan. Nah itu tuh bunyi entah gimana itu bunyi. Terus habis itu mamaku dengan kayak ya mamaku udah tahu lah nih pasti kayak mereka itu dan mamaku langsung kayak tolong dong jangan ngeganggu anak saya lagi tidur. Mamaku cuma ngomong gitu, ngomong aja. Karena kan pintunya dibuka dan mamaku posisinya lagi dekat kamarku kan. Nah udah mamaku ngomong gitu aja. Dan kagetnya adalah itu mati, langsung berhenti. Begitu mama ngomong, Mama seketika langsung ngomong berhenti. langsung mati, berhenti. Udah tuh mamaku kayak oh ya udahlah bagus gitu kan. Pas mau masuk kamar, pas beliau mau tidur, itu nyala lagi. nah Dan- itu serem nih. itu serem Dia itu. kayak wah kenapa nih? Misalnya gue digangguin. Tapi mamaku tuh punya asumsi kayak aku tuh katanya tuh dulu punya teman hayalan. Gitu karena aku nggak tahu ya mungkin ini bisa masuk kesehatan atau gimana teman katanya mamaku tuh aku sering ngomong sendiri terus sering ngomong depan kaca kayak gitu terus habis itu pas balik lagi ke tadi itu tuh kan mamaku mau masuk kamar posisi kamar mamaku tuh sebelahan jadi kalau mamaku mau masuk kamar mamaku tuh bisa kayak ngelongok sebentar gitu loh Oh berarti lu dari kecil emang udah udah pisah? pisah kamar gitu. Terus habis itu mamaku langsung kayak ngelongok gitu karena itu bunyi lagi kan. Dan itu tuh posisinya tuh mainan aku berantakan semua. Wah, itu serem sih. Itu mamaku langsung kayak kenapa nih?
Soalnya kalau bisa sampai gerakin benda gitu kan, poltergeist gitu kan biasanya kan kuat ya. Kuat. Kan poltergeist sampai Itu. bisa gerakin benda itu kan biasanya kuat gitu. Iya, yang mamaku takutin cuman kayak takutnya ganggu aku. Iya. Gitu. Dia terus kayak balik lagi udah mamaku beres-beres, mamaku akhirnya doa di kamarku dengan keadaan aku tidur segala macam baru mamaku tidur. Ini penting banget ini. Ini penting banget ini. Ini rumah semua rumah serem ya. Tadi lokasi di mana, Mas Adi? Bekasi Utara Bekasi. di rumah. Aku Depok. Di Depok. Jawa Barat ya? Hah? Kenapa? Bukan. Ini kan rumahnya serem. Tapi aku itu pernah ngobrol sama brother Tommy ini, aku pernah ngobrol. Rumahnya dia di masa kecil, anjir. Oh ya, kita ngomongin rumah kan ya, mumpung lagi ngomongin rumah. Ngomongin rumah nih. Coba. Rumah ceritain dulu, rumah di mana dulu? Jadi sebenarnya kalau cerita tentang horor, penampakan itu dari kecil tuh memang udah nggak asing lah kalau buat aku ya, karena dulu tuh papa, ini sedikit cerita ya, papa tuh dulu mantan pemain bola, pemain timnas, pemain Arseto. Siapa sih? Dulu angkatannya Ricky Yakobi gitulah, Yunus Mukhtar namanya. Jadi dulu Arseto itu mesnya di Solo. Dan mesnya itu di bekas rumah sakit Kadipolo. Kalau pernah denger. Bakso tuh ya? Iya, bakso Kadipolo. Iya. Dan itu bekas rumah sakit dijadikan mes, dan dari kecil udah ikut papa tinggal di sana. Oke. Mes pemain ya? Iya, jadi teman-teman bisa googling juga rumah Kadipolo, mes Kadipolo tuh seremnya kayak apa. Jadi dari kecil udah biasa tinggal tempat kayak gitulah. Banyak banget sih. Justru pertama kali diliatin ya di situ di rumah sakit Kadipolo. Anjir. Dulu sempat ada program juga di program lain ya, penelusuran di bekas rumah sakit Kadipolo dan TV. di YouTube. Apa itu? Ya, Nggak apa-apa. Sebut aja nggak dulu apa. di ini ya. Oh, iya. I know you dulu penelusuran di rumah sakit Kadipolo dan kamarku waktu kecil tuh masih ada gitu. Oh, ke situ berarti. Ke situ. Dan waktu aku kecil tuh temenku sampai sekarang tuh dia dulu pernah ditampakin kuntilanak melayang. Sampai sekarang temanku yang diliatin itu masih linglung, masih bengong. Itu gara-gara impact dari diliatin kuntilanak. Wah, stres banget pasti. Stres. Sampai sekarang dia masih linglung. Sekarang berarti seusia Orangnya Mas Tommy juga? Iya, seusia. Dan masih agak linglung gitu? Masih diajak ngomong tuh masih nggak. Orang tuanya tuh udah berobat ke rumah sakit, ke alternatif dan lain-lain, nggak sembuh. Momennya setelah ketemu kuntilanak, setelah diliatin kuntilanak tadi? Iya. Sebelumnya normal, aktivitas normal, dia juga teman main bola juga. Jadi ya itu salah satu contoh dari sekian banyak pengalaman horor yang selama aku di sana ya. Itu ya dari kecil memang udah biasa di tempat seperti itu. Horor banget Sih. Kalau kalian googling pasti tempatnya serem banget. Sampai sekarang masih terbengkalai. Itu salah satu tempat yang paling serem bekas rumah sakit ya, yang paling serem se-Indonesia Raya. Betul, dan FYI aja, itu kita bisa syuting di sana karena aku dulu pernah tinggal di situ. Iya. Karena perizinannya susah banget, banyak konten kreator yang lain mencoba untuk syuting di situ nggak nembus. Katanya ada orang gila ya di sana. Ada orang gila di dalamnya itu masih banyak yang tinggal. Di dalamnya itu masih banyak yang tinggal, kayak ada, ya mohon maaf, ada orang gila, ada homeless dan lain-lain itu masih tinggal di situ. Karena memang nggak ada mungkin nggak mampu bayar kontrakan dan lain-lain. Dulu pun waktu aku tinggal di sana kondisinya udah gelap. Jadi kalau siang ke sore tuh terang, begitu malam tuh udah gelap, minim penerangan sama sekali. Berarti kalau sampai ada yang tinggal gitu berarti bener-bener gak diurus dong? Gak ada yang ngurus? Gak ada yang ngurus. Dulu karena mantan pemain Arseto tuh banyak yang ya udah lama tinggal di situ, disuruh pindah. Udah di sini aja deh, dengan keadaan terbatas adanya aja. Ya karena kan atlet zaman dulu kan masih setelah tidak bermain masih gitu ya. Betul. Susah. Jadi atlet zaman dulu tuh benar mungkin kondisi keuangannya nggak kayak atlet zaman sekarang lah. Kayak gitu. Oh, berarti apa namanya? Di tempat itu ini kan terkenal paling serem se-Indonesia, salah satu ya. Salah satu ya. Hampir tiap malam ada kejadian apa gimana? Hampir tiap malam, tiap sore, bahkan yang main bola aja. Jadi beberapa kali tuh ada orang main bola. Kan kalau maghrib kan kita nggak boleh main bola, nggak boleh ada aktivitas lah. Yang ngeyel main bola di sana kan ada lapangan bolanya. Ada aja pokoknya kejadian, entah tangannya patah lah, entah diumpetin, ada yang diumpetin juga. Oh galak ya? Diumpetin. Galak ternyata. Karena memang bekas rumah sakit dan dijadiin mes itu kan nggak terurus pula. Nggak terurus gitu. Pokoknya segala macam makhluk halus ada, mau dari suster, dari apapun semuanya ada. Dan aku pertama kali diliatin hantu ya di sana. Hantu apa? Kebetulan hantunya itu kalau kata orang pintar zaman dulu itu katanya positif, karena aku diliatin kakek-kakek
bersorban gitu. Oh, ingat. Kita pernah gambar itu. Pernah digambar kan? Iya, pernah gambar itu. Kakek bersorban, bener-bener diliatin. Lo baru tau kan hantu positif. Iya, iya. Orang konotasi hantu kan pasti serem, hantu positif. Iya. Enggak, nanti kita clearkan urusan itu. Aku mau beresin fitnah-fitnah tentang hantu itu. Nah. Serius. terus lanjut. Iya, jadi waktu itu diliatinnya cepet banget. Jadi aku tuh mau ke arah rumah temen. Rumah temen tuh harus ngelewatin kayak lorong gitu kan. Nah di lorong itu ada kakek-kakek itu duduk. Namanya orang lewat permisi dong. Misi, dia diem aja gitu. Aku kirain ya kakek-kakek aja normal. Terus temanku nggak nyampe 1 menit. Aku balik lewat situ lagi dong, ke arah pulang. Udah nggak ada si kakek itu. Nggak nyampe 1 menit. Enggak sampai 1 menit Udah nggak ada. Itu ngapain ya kakak-kakaknya di situ ya Mas? Ini Nggak sempet nanya lagi. lagi nungguin. Jadi ada sesuatu yang unik pas kita cerita ini juga kan Iya. waktu itu. Gambar dong aku. Iya. Kalau nggak salah itu di rumah sakit ya? Di bekas rumah sakit Bekas ya rumah kita? sakit di kayak Bangsal. Bekas rumah sakit di daerah Bekasi kalau nggak salah. Iya, daerah Bekasi. Iya. Ini syuting ini nggak malam kan kita? Masih sore. Sore, matahari belum terbenam. Ini kita lagi syuting kayak gini nih. Tahu-tahu di tengah-tengah orang syuting ada suara. Ada seorang dengar. Semua denger dan kabur semua. Iya. Serius itu. Berarti kerekam dong? Kerekam. Pas waktu itu ada kerekam. Kerekam. Jadi kayak di celah-celah suaranya tuh kayak di celah-celah apa gitu pintu atau pokoknya di tengah-tengah kerumunan gitu lah. Di tengah-tengah, suaranya bener-bener di tengah. Kan setnya kayak gini nih, cuman agak rapat dikit. Terus habis itu si Pras sama campersnya dia tolah. Aku lihat, wah, anjir ada setan nih di depan. Serius, ada setan di depan. Terus tahu-tahu ketawa dia. Siapa dulu produsernya? Jilbab? Si Madina. Bukan. Lucy. Bukan. Tania, Dinda. Maya. Nina. Oh Nina ya. Itu yang panik duluan. Iya, iyalah dia denger jelas banget. Iya. Wah, itu memang apa namanya? Combo. Jadi pas waktu kita cerita ini di rumah sakit juga. Bekas rumah sakit. Jadi rumahnya Mas Tommy ini waktu dulu di Solo salah satu tempat paling serem. Tapi aku pernah tinggal di tempat yang Lebih serem lagi. nggak kalah serem daripada itu. Mana? Kalau kita tahu Kota Madiun itu terkenal dengan industri kereta api. Iya. Di depannya Inka itu semuanya rumah Belanda. Semuanya rumah-rumah bekas Belanda. Dan pokoknya kalau orang-orang Madiun tahu Jalan Prambanan, kita di dekat situ ada salah satu lapas rumah tahanan. Terus kemudian belakangnya ada Sungai Bengawan Madiun. Nggak jauh dari situ ada 2 pemakaman. 1 kuburan orang lokal, 1 kerkop. Kerkop kerajaan ya? Kerkop itu kuburan Belanda. Kuburan Belanda. Kerkop itu kerajaan kuburan Belanda. Jadi orang-orang Belanda yang meninggal di situ. Di situ. Oke. Dulu tetangga-tetangga, aku kan pindah ya dari Malang pindah ke Madiun SD. Tetangga-tetangga itu ceritanya sering yang lihat penampakan apa kayak gitu. Pokoknya berhubungan dengan makhluk-makhluk yang berwujud Belanda lah. Kayak noni Belanda. Banyak traveling ya. Iya. Ini serem, jangan buat gua ngelawak. Iya. Ini serem. Ini serem banget. Aku kalau ditambahin makhluk-makhluk seperti itu, tendensiku pasti ngejar. Oh, emang nalur dari kecil gitu ya? Emang gitu. Naluri. Nah, ini yang apes ngalamin ini adikku. Iya. Adikku. Jadi rumah kita ini rumah Belanda lama. Jadi gambarannya gini, depan, kemudian pintu belakangnya juga di depan, tapi agak mundur gitu kan. Rumah-rumah Belanda lah. Di sini ada yang namanya spen. Spen itu gudang. Spen, gudang, terus ada kamar mandi, terus di belakang lagi ada tempat yang memang katanya kakek nenek. Aku kan kalau panggil mami papi, soalnya aku orang Belanda asli. Oh, mami papi. Serius beneran? Bukan peranakan. bukan peranakan aku orang Belanda asli. Mana yang peranakan? Ada. Oh. Itu nggak boleh dimasukin. Gudang itu span itu. Kenapa nggak boleh masuk? Kita kan penasaran Iya, ya, iya, anak kecil. Anak kecil malah penasaran dong. Nggak ada pintunya juga, tapi nggak boleh masuk. Dikasih lihat tuh. Jadi ada apa namanya folding bed itu apa ya?
kasur lipat. Kasur lipat yang besi-besi nggak karu-karuan. Kalau kamu ketimpa itu mati nggak ada yang tahu. Itu benar, logikanya benar. Logikanya benar. Sore-sore kita mau main keluar. Kita biasanya main di sungai. Adikku bilang, ayo mas, kita ke belakang sebentar lah, kebelet pipis. Cuman kamar mandinya jauh. Jauh. Situ aja lah. Di gudang itu? Di dekat situ. Jadi ini gudang, ini tempat cuci piring. Ini jalannya agak belok gini. Nah dia mau pipis di pojokan situ. Sore, buka celana, wah teriak dia. Kaget kan aku. Lari dia kabur. Dia ngeliat sesuatu ya kan? Dia ngeliat sesuatu. Aku ngelonok. Yang aku lihat waktu itu, bapak-bapak tegap tinggi sekitar 180 lah. 180, pakai baju coklat gitu. Nggak pakai topi, tapi mukanya benar-benar Belanda. Dan yang paling ngeri, matanya berdarah, Pak. Dan itu ngelihat ke arah, jadi ada eye contact gitu. Gini, eye contact, benar-benar eye contact. Matanya masih netes darah. Berdarah. Itu belum malam tuh ya? Sekitar jam 4 kita mau main. Masih terang dong? Masih terang. Tapi namanya setan nggak kenal waktu sih, nggak kenal waktu. Aku tuh penasaran ngajak Mas Tommy. Kenapa? Ketemu Noni Belanda. Next kita penelusuran. Noni Belanda. Sudahlah rusak lah kalau dia ditemuin Noni Belanda, sumpah. Ini Noni Belandanya Serius. beneran. Serius. Gue bakal ajak lu jalan. Ada. Tapi next nanti. Oh, Noni Belanda serem sih. Ada. Serem sih, Noni Belanda serem sih. Serem sih, itu serem banget tapi. Serem banget. Kita ada Sama satu lagi ini, kita bahas soal tadi poltergeist. Apa yang Poltergeist memindahkan ya, barang? Poltergeist, ya. Boleh gue ceritain nggak yang poltergeist yang versi gue tadi? Iya. Kan ini masih berhubungan dengan rumah nih. Iya. Dia ada salah satu cerita. Dia pergi dari rumah. Tapi coba ceritanya gimana? Bukan gue, temen gue. Biar aman temen gue. Oke. Kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Sama pacarnya. Waduh. Tuh. Jadi tadi cerita kalau tiba-tiba mainan berserakan kan, ibunya kesel beresin. Nah teman gue itu pergi sama pacar, ngambek lah, nggak direstui pacarannya. Ini serius. Dia nginep satu tempat nginep gitu. Masuk ke tempat penginapan kan selalu rapi bersih kan? Iya. Sama kayak cerita rapi. Oyo. Oh bukan ya? Gak usah. Iya. Bener. Nah, rapi bersih. Entah gimana itu masih sore juga sekitar jam 3 jam 4 lah karena kita baru karena kita baru mulai check in kan jam 12 jam 1 kan. Jadi ini cerita siapa sih? Temen. Cerita temen. Jam 3 jam 4 itu entah gimana itu Mas Tom pakaian dalam berserakan kemana-mana. Wah, sepatu di sana, kaos di sana, Tisu gitu ya. tisu. Itu serem tuh gak? Serem sih. Relate banget sama poltergeist dia tadi. Pindah-pindah barangnya. Aduh. Tapi kan tadi kan sadar tau gak? Tapi kan kalau tadi kan dari ceritanya Cita ada suara gitu. Iya. Itu ada suara. juga, Ada cuma ya? gak kerencim ditinggalin lagi. Dan ibunya gak lewat. Kalau Cita kan ibunya lewat. Iya. Ketahuan kan? Iya. Ini gak ada yang lewat. Ini nggak ada yang lewat. Jadi gak ada saksi. Tapi itu teman gue baru nge setelah bangun. "Hah, sepatu gue di sana, tas gue di sana." Sangar itu. Sumpah itu tempat serem. Serem sih itu. Itu bukan hantu, itu setan. Tapi ya udah, kita harus Ya kan memang ada ya, semua kan maksudnya semua tuh ada analoginya juga. Betul. Cerita tadi ada barang berantakan bisa jadi kegeser-geser kucing atau tikus. Ya, positive thinking. Iya, Ya, betul. Gitu. Tapi kita masih punya banyak banget cerita-cerita horor. Ini tadi temanya rumah ya? Iya. Rumah. Coba kalian yang punya pengalaman di rumah-rumah atau punya pengalaman teman kalian atau saudara kalian. Dan apa yang harus kita bahas tema selanjutnya? Mungkin Kantor. Kantor Anda horor kan yang dulu? Aduh, no comment. Aku penasaran namanya, aku tadi serius. Public transport.
public transport. Bener gak sih ada kayak kereta horor yang lo merasa jalan sendirian, lo naik kereta banyak cerita ya duduk sendiri terus tapi orang ngeliatin kita jalan di rel gitu. Ada Ada nggak sih ceritanya. cerita lo kayak gitu? Kapan ya kita buat itu ya? Oh, harus komen yang banyak. Public Kalian harus transport. komen yang Oke. banyak. Komen ya. Terus katanya kalau di rel kereta tuh ditutup kuping sama setan budak. Itu setan yang nggak suka dangdutan. Iya. Soalnya setannya budak. Oh iya. Nggak hanya dangdutan doang, semua lagu dia nggak suka. Si bus juga kan pernah ada kejadian tiba-tiba bus di dalam hutan gitu kan. Padahal dia ngikutin maps, ngikutin jalan tapi Iya, tiba-tiba tengah hutan, nyasar di tapi nggak hutan. ada jejaknya. Nggak ada jejak bannya gitu dia. Terus Banyak ini banget. Ki, pesawat misterius dia take off tahun berapa? Oh iya. Tiba-tiba Tiba-tiba baru landing tahun berapa? Iya, iya, ada tuh. Ada. Ada Menembus urban apa sih legend-nya. katanya? Menembus mesin waktu apalah, waktu gitu-gitu atau loh. apa gitu. Tergantung bener-bener. nanti yang kita bahas Yang sesuai paling banyak. komen terbanyak. Ya kan? Nah itu temanku juga pernah ngalamin kayak gitu juga gua dulu. dulu. Nah, Iya. ya. Cerita dulu ya. Jadi dia Berantakan pergi lagi. kemana, ternyata nyampe kemana. Itu kan namanya apa? Disasarin. Disasarin. Itu memang kan? niat. Apa? Niat nyasar. Tadinya kan rencananya mau ke mall gitu ya. Ternyata nyasar ke depan hotel. Itu kan kita disasar. Udah mulai keracun dah Niki. Kalau itu Gimana dong? Enggak, itu itu biasanya setan kejadian saat hujan. Begitu Oh, ya hujan. iya. Gitu kan. Itu Boleh nggak kita duduk dulu? Itu Kang Bakso. pokoknya buat teman-teman yang Itu suara diantri- buaya sih itu. Suara buaya. Apa ya? Kalau apa udah pelaku nih. Pokoknya buat teman-teman yang malam-malam pulang bareng sama temennya atau pacarnya, Iya. langsung pulang. Udah alasan mengantuk Iya. segala macam langsung pulang. Udah. Nggak ada cerita hujan ban bocor. Udah nggak ada, langsung Ada pulang. lagi teman sebenarnya ini pengalaman orang yang takut-takutin ayam. Apa itu? Setan ayam yang di pohon. Oh, Gimana gitu ceritanya? Cerita kalau di dia pohon. ada setan ayam. Ada. Nah, aku belum denger nih, setan ayam. Nggak, kalau kita bilang nanti ketebak udah setan ayam ketebak. Iya. Nanti kita bakalan ngobrol sama dia. Oh, oke. Oke. Nanti di next episode kita bakalan ngobrol sama dia karena dia punya cerita yang menarik banget. Tapi kalian komen juga yang banyak. Tema apa yang mau kita Ini angkat? playlist baru kita nih. Ini Ngomongin setan. iya, Ngomongin setan. ngomongin setan yang sangat kental. Komedinya. Biar nggak terlalu terlalu horor ya, Biar nggak terlalu horor. Jadi ya gitulah. Kalau ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ya. Boleh seperti ini. Kalian kasih ide kita buat bahas pengalaman-pengalaman apa. Karena bukan cuma pengalaman kita. Pengalaman kalian pun juga bisa kita ceritakan di sini. Iya, betul. Kita juga punya banyak teman kan? banyak banget. Pengalamannya kan belum semuanya kita share kan. Sharing. Yes. Tapi aku agak bingung duduk di sini. Kita ngomongin setan tapi ketawa-ketawa loh. nggak masalah. Emang boleh Karena lecehin Setan komedi. kan orang-orang belum tahu ya. Kalau sebenarnya horor sama komedi itu lekat banget. Oh selalu. Selalu. Ya. Film horor pasti komedi. Pasti. Udah, Ya. pasti. Sri Mulat, Susana, ada Bokir, segala Iya. macam. Oh, iya, Sulio iya, dan iya, Mbak Yu. betul. Itulah. Yakinilah ceritanya horor. Betul sih. Iya kan? Iya. Ini tutup aja ya. Ya udah, oke. Tutup lah. Silakan ditutup. Tutup Mas. Anjir, aku aja. Oke, kita bakalan bahas banyak hal lagi tentang cerita-cerita yang bikin kalian merinding. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.